Sudah puluhan tahun RUU masyarakat adat tidak pernah disahkan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Karena dari awal mereka tidak pernah berpihak, mereka tidak pernah mengasihi kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat adat, sebagai petani Indonesia yang hari ini mati-matian mempertahankan dan membangun bangsa Indonesia hari ini, kawan-kawan dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Baik, terima kasih teman-teman dari mahasiswa. Di sini juga hadir teman-teman kita dari SMI. Ada yang ingin menyampaikan orasi? Selamat sore, ibu-ibu, bapak-bapak masyarakat adat. Selamat sore. Selamat sore. Hidup rakyat. Hidup masyarakat adat. Hidup masyarakat adat. Hidup buruh. Hidup tani. Hidup mahasiswa yang lawan. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak masyarakat adat yang saya hormati, yang hari ini memobilisasi diri dari seluruh daerah, mulai dari Sumatera sampai Papua, yang hari ini berkumpul untuk mengepung kekuasaan negara, yang hari ini mengepung kekuasaan eksekutif dan legislatif atas kondisi masyarakat adat yang semakin hari semakin mengalami penindasan yang dilakukan oleh rezim hari ini. Kita tahu bahwa setiap tahunnya masyarakat adat, setiap tahunnya rakyat petani di desa-desa mengalami perampasan tanah, mengalami perampasan dan pembakaran hutan adat dan tanah-tanah wilayah masyarakat adat. Hari ini kita tahu betul, selama 10 tahun rezim Jokowi yang tidak pernah sama sekali membicarakan secara serius bagaimana nasib dan keberlanjutan hidup atas masyarakat adat hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak. Ketika Jokowi dan kabinetnya datang di NTT, ketika Jokowi dan kabinetnya datang di pelosok-pelosok Sumatera dan Kalimantan, ketika Presiden Jokowi dan kabinetnya datang di ujung-ujung Papua memakai pakaian adat, itu bukanlah mereka mencintai masyarakat adat, tetapi mereka berpura-pura mau mengambil hati masyarakat adat agar tanah dan hutan adat itu gampang mereka rampas dari tangan masyarakat adat. Sepakat nggak kawan-kawan? Sepakat nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Kita lihat ketika pulau-pulau di NTT dijadikan pariwisata premium, yang bahkan rakyat NTT itu sendiri tidak bisa menikmati dari pariwisata itu sendiri, kawan-kawan dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Lalu apa bedanya misalkan rezim Jokowi dengan rezim Prabowo ke depan, ibu-ibu, bapak-bapak? Kita apakah boleh menggantungkan harapan atas nasib masyarakat adat terhadap rezim Prabowo ke depan, yang kita tahu bahwa Prabowo adalah aktor utama pembantaian dan pelanggaran HAM masa lalu yang sampai hari ini tidak pernah terselesaikan, kawan-kawan. Apakah masyarakat adat ingin menggantungkan harapan kepada rezim Prabowo yang sampai hari ini dia menguasai jutaan hektar tanah dan hutan-hutan di Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Apakah kita
bapak-bapak sekalian. Cara kita untuk melawan, cara kita untuk berjuang, tidak boleh kita gantungkan harapan kepada rezim yang hari ini dia adalah penindas masyarakat dan rakyat hari ini. Berapa banyak perjuangan rakyat yang hari ini melawan perkebunan sawit dibantai, dibunuh, ditembak, mati sia-sia oleh polisi dan TNI yang hari ini berpihak pada kepentingan perusahaan-perusahaan swasta, berpihak pada perampasan tanah dan hutan-hutan adat. Berapa banyak aktivis-aktivis mahasiswa, berapa banyak petani di desa yang mempertahankan tanah, kemudian dibantai, ditembak secara brutal oleh aparat kepolisian dan TNI yang hari ini berpihak pada kepentingan perusahaan dan korporasi swasta. Sedangkan kepentingan perusahaan perkebunan sawit, kepentingan ekstraksi tambang, nikel, batu bara dan lain-lain itu sama sekali berseberangan dengan kepentingan petani dan kepentingan masyarakat adat hari ini yang hari ini terus berupaya setiap hari untuk mempertahankan tanah, wilayah dan hutan adatnya. Betul enggak ibu bapak-bapak? Betul enggak? Itu betul dan sangat benar ibu bapak-bapak sekalian. Kami dari Serikat Mahasiswa Indonesia yang menjadi bagian daripada gerakan mahasiswa hari ini terus mendukung, terus bersama terhadap gerakan buruh, gerakan masyarakat adat, gerakan rakyat yang tertindas di Indonesia yang hari ini terus dieksploitasi, terus dihisap oleh negara lewat kebijakan-kebijakan politik nasionalnya. Kenapa negara, kenapa rezim hari ini sudah puluhan tahun RUU masyarakat adat tidak pernah disahkan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Karena dari awal mereka tidak pernah berpihak, mereka tidak pernah mengasihi kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat adat, sebagai petani di Indonesia yang hari ini mati-matian mempertahankan dan membangun bangsa Indonesia hari ini, kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Keringat dan getah perjuangan kita terus mempertahankan bangsa ini tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar oleh negara, oleh rezim yang hari ini yang buta terhadap realitas, yang tuli terhadap suara-suara dan aspirasi masyarakat adat dan rakyat, buruh, petani dan lain-lain hari ini. Lewat undang-undang cipta kerjanya, izin tambang itu kemudian terus dipermudah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Izin pembukaan perkebunan sawit, izin ekstraksi batu bara, nikel dan lain-lain itu terus dipermudah lewat undang-undang cipta kerja, ibu-ibu, bapak sekalian. Berarti masa-masa kita ke depan akan semakin sulit, akan semakin mengerikan di tengah rezim Jokowi dan akan dilanjutkan oleh rezim Prabowo Gibran yang tidak berbeda sama sekali. Mereka akan terus menjalankan program Indonesia Emas sampai 2045 mendatang, ibu bapak-bapak sekalian. Tidak ada perubahan, tidak ada keberpihakan terhadap rezim baru yang terputus ketika Prabowo menjabat sebagai Kementerian Pertahanan. Berapa banyak tanah-tanah, berapa banyak hutan-hutan yang hari ini dimiliki secara pribadi oleh dia dan koordinator partai Gerindra-nya, ibu bapak-bapak sekalian. Berapa banyak hutan dan tanah-tanah yang mereka warisi, yang dia warisi dari kekuasaan politik rezim Orde Baru Soeharto sebagai menantu kesayangan Soeharto, yaitu Prabowo. Ke depan tidak ada jalan lain bagi kita, tidak ada pilihan bagi masyarakat adat, bagi buruh, bagi petani, bagi mahasiswa dan seluruh elemen perempuan lainnya. Selain terus membangun persatuan, selain terus menambah kesadaran dan memperhebat perlawanan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Karena satu-satunya kekuatan yang harus kita miliki adalah dengan kaki, pikiran dan tangan kita sendiri, ibu bapak-bapak sekalian. Sepakat
Sepakat dengan Bapak-Bapak. Sepakat kita terus menjaga. Maka kita sepakat, kita kepala diri kita ke atas dan bilang lawan, 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 lawan. Saya ingin mengucapkan kita sebagai rakyat yang tidak memiliki akses terhadap parlemen dan tidak memiliki akses terhadap partai politik dan tidak memiliki akses terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang hari ini yang terus mengilusi kepentingan rakyat